Polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Nizam, seorang bocah yang masih berusia 6 tahun di Pontianak yang dihabisi ibu tirinya. Sebanyak 48 reka adegan yang dilakukan tersangka. Polresta Pontianak mengamankan 4 orang pelaku penganiayaan terhadap korban lantaran bermain layangan di kawasan Kecamatan Pontianak Utara. Jelang PON, cabang olahraga BMX Kalbar, pelatih targetkan dapat meraih medali. Halo pemirsa, apa kabar? Data pemilih tetap atau DPT masyarakat saat ini prosesnya sedang dilakukan pleno di tingkat kecamatan atau PPK mulai tanggal 9 hingga tanggal 11 September. Peringkatan pengetahuan sejarah dan budaya Kota Pontianak bagi para pemandu wisata. Bersama saya Adi Sugianto, Nilus Putra News Kalimantan Barat. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Nizam, seorang bocah yang masih berusia 6 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 48 reka adegan yang dilakukan tersangka, yang tidak lain ibu tiri korban. Dalam rekonstruksi, warga histeris saat tersangka digiring polisi masuk ke dalam rumah tempat kejadian naas tersebut. Sorakan dan umpatan warga yang mayoritas ibu-ibu menyambut kedatangan IF, tersangka pembunuhan anak tirinya yang masih berusia 6 tahun di Komplek Purnama Agung 7, Pontianak Selatan. Pelaku digiring polisi ke dalam rumah untuk melakukan serangkaian reka adegan pembunuhan sejak beberapa hari sebelum Nizam meninggal. Selain pelaku, dalam rekonstruksi ini polisi juga menghadirkan Ican Nopemnial, ayah kandung Nizam. Dalam rekonstruksi yang berlangsung tertutup ini, sebanyak 48 reka adegan dilakukan tersangka. Penasehat hukum dari ayah kandung Nizam berharap polisi dapat menerapkan pasal 340 kepada tersangka tentang pembunuhan berencana. Sekarang proses penyidikan ya, sebagaimana kita ketahui tadi itu reka adegan sekitar 48 adegan, mulai dari hari Senin sampai hari Rabu. Serangkaian ya Mas ya, serangkaian tindakan itu dilakukan mulai dari hari Senin sampai almarhum meninggal dunia. Itu termasuk membanting, menghempaskan, ada juga dia dikurung di luar 1 malam dalam keadaan hujan deras. Itu anak sekecil itu dibiarkan di luar tanpa minum, tanpa makan. Untuk pasal yang dikenakan Pak sendiri dengan berlapis di sana. Ya. Gimana Pak menurut Pak? Ya, sejauh ini kan kami sangat menghormati penegak hukum, dalam hal ini Polda Kalimantan Barat yang sudah bekerja profesional dan maksimal dengan proses yang relatif cepat. Kami berharap mohon doanya agar perkara ini terang benderang. Pasal sendiri yang disangkakan kepada pelaku pasal 338 pembunuhan gitu. Namun tidak menutup kemungkinan, kami berharap, kami selaku PH dari pelapor ayahnya Nizam berharap pelaku bisa dijerat pasal 340 gitu. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Kami menghormati pekerjaan dari penyidik yang bertugas. Usai rekonstruksi, tersangka yang dikawal ketat petugas kembali disorakan dan diintimidasi warga. Berbeda halnya dengan Ican, ayah kandung Nizam, yang tampak terpukul dengan kepergian anak kesayangannya itu. Bahkan seorang ibu tampak ikut menangis histeris karena pernah mengantar almarhum pergi sekolah. Kasus ini sendiri masih dalam tahap penyidikan pihak Polda Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Uum Yuniar iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Pontianak mengamankan 4 orang pelaku penganiayaan terhadap korban berinisial I lantaran bermain layangan di kawasan Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Korban mendapatkan luka di tubuh akibat dianiaya para pelaku dengan menggunakan kayu. Saat ini keempat pelaku sudah berstatus tersangka.
Gara-gara bermain layangan, 4 pelaku berinisial S, A, R, dan FY harus berurusan dengan polisi lantaran melakukan penganiayaan terhadap korbannya berinisial I di kawasan Kecamatan Pontianak Utara. Insiden ini terjadi ketika korban hampir terkena benang layangan ketika hendak pulang ke rumah sehabis bekerja. Karena kesal, korban memarahi pelaku yang berada di sekitar lokasi rumahnya. Korban pun memukul rekan pelaku yang saat itu berada di lokasi hingga dilarikan ke rumah sakit. Tak terima rekannya dipukul, para pelaku langsung menganiaya korban dengan kayu dan dilarikan ke rumah sakit. Korban langsung membuat laporan sehingga 4 pelaku ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kami penyidik menetapkan ada 4 ya sebagai terlapor yang diduga sebagai tersangka. Atas dasar pemeriksaan ini tentunya kita sudah lakukan upaya paksa, dalam hal ini melakukan penahanan terhadap 4 orang dimaksud. Kemudian adapun modus operandi yang dilakukan adalah pelaku memukul korban dengan menggunakan kayu dan menggunakan tangan kosong. Kemudian pasal yang dilanggar itu pasal 170 KUHP. Itu barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Sementara Polresta Pontianak juga menerima laporan balik atas dugaan penganiayaan terhadap rekan pelaku. Wakil Kepala Kepolisian Resort Pontianak Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi NB Dharma mengatakan, pihaknya masih mendalami laporan yang ditujukan balik terhadap korban karena belum bisa dimintai keterangan. Polresta Pontianak sendiri berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan adil dan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi serta dapat menjaga Kamtibmas di Kota Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 17 pelaku kejahatan di Kota Pontianak ditangkap tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Pontianak sepanjang Juli hingga Agustus 2024. 17 pelaku kejahatan ini berdasarkan 11 laporan yang masuk ke Polresta Pontianak. Para pelaku ditangkap petugas Satreskrim di lokasi yang berbeda-beda sejak bulan Juli hingga Agustus 2024. Dari 17 tersangka ini terdapat 4 orang berstatus residipis. 1 di antara pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas, saat ini masih dalam perawatan medis. Dalam aksinya, para pelaku curanmor terlebih dahulu mengintai kelalaian korbannya. Di antaranya meninggalkan kunci yang masih melekat pada sepeda motor, sehingga dengan mudah pelaku melancarkan aksinya. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kuncoro Jati mengatakan, barang bukti kasus curanmor yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini sebanyak 8 unit sepeda motor. Terkait masalah curanmor ya, yang jadinya pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus sampai saat ini. Jadi LP-nya itu sekitar 11 rekan, di mana dalam 11 LP ini kita mengamankan sebanyak 17 orang, namun 1 sudah kita tahap 2-kan. Jadi sekarang yang ada di rekan-rekan sekalian ini ada 16 orang. Jadi pelaku ini adalah pelaku pencurian. Rekan-rekan sekalian, bahwa memang modus dari mereka ini sebenarnya adanya kelalaian dari si pengendara ataupun pemilik. Jadi pemilik atau pengendara ini biasanya mereka meninggalkan motor dalam keadaan memang terkunci nyantel di tempat kuncinya, sehingga memudahkan pelakunya untuk langsung mengambil kendaraan tersebut. Kemudian modusnya rata-rata dilaksanakan pada malam hari. Memang ada yang di pagi hari, ada yang satu yang jadi jam 9 pagi, tapi kebanyakan adalah malam hari. Jadi mungkin dari pengendara ataupun pemilik itu biasanya mereka merasa aman di rumahnya, sehingga ada rasa kemalasan untuk mengambil atau mengamankan kunci, menempatkan kunci dalam rumah. Jadi ditinggalkan kontaknya di motor tersebut, sehingga langsung diambil oleh pelakunya. Saat ini 17 tersangka kejahatan sudah dilakukan penahanan. Mereka akan dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 362, serta pasal 480. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan.
Pemirsa, masyarakat Desa Nangalibau pertanyakan realisasi perbaikan jembatan Nangalibau yang hingga kini belum terlihat tindak lanjutnya. Masyarakat Desa Nangalibau, Kecamatan Sepauk mempertanyakan realisasi perbaikan jembatan Nangalibau yang hingga kini belum terlihat tindak lanjutnya dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Kepala Desa Nangalibau Martinus menyampaikan, usulan perbaikan jembatan ini telah disampaikan kepada Bupati Sintang 2 bulan lalu. Berdasarkan arahan Bupati, usulan ini diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan pada waktu itu Dinas PU menyetujui untuk perbaikan. Namun setelah 2 bulan berlalu, masyarakat kembali menanyakan status proyek ini kepada Dinas PU dan mendapatkan informasi bahwa perbaikan jembatan tidak ada dalam anggaran tahun ini. Martinus menjelaskan jembatan Nangalibau adalah akses utama yang menghubungkan beberapa desa di wilayah Sepauk Hulu, seperti Desa Bedayan, Desa Libau, Desa Sekujam Timbai, Desa Bangun, dan desa-desa lainnya di wilayah hulu Sungai Sepuak. Pertama, kami mempertanyakan berkaitan dengan jembatan Desa Nangalibau yang 2 bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu sudah kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sintang untuk segera diperbaiki dan sudah diiyakan oleh Bapak Bupati Sintang. Pada saat itu ada kami 3 kepala desa yang menghadap kepada Bupati. Saya selaku Kepala Desa Nangalibau, Kepala Desa Bedayan, dan juga Kepala Desa Bangun. Kami mempertanyakan berkaitan dengan kapan diperbaiki jembatan tersebut. Dan arahan dari Bapak Bupati, kami disuruh ke Dinas PU. Dan kami ke Dinas PU. Dinas PU pada saat itu juga mengiyakan. Setelah 2 bulan berlalu, kami pertanyakan kembali kepada Dinas PU dan ternyata jembatan tersebut tidak ada dalam anggaran. Jembatan itu menghubung ke mana-mana saja? Sementara jembatan tersebut merupakan akses utama daripada masyarakat yang ada di Sepauk Hulu, karena merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa desa seperti Desa Bedayan, Desa Libau, Desa Sekujam Timbai, Desa Bangun, bahkan banyak lagi desa yang ada di hulu sana. Selain jembatan Nangalibau, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap jembatan Sungai Kerentanak yang rusak parah akibat terjangan banjir pada 10 Juli lalu. Kerusakan jembatan ini telah dilaporkan ke BPBD dan Wakil Bupati. Masyarakat Desa Nangalibau dan sekitarnya sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Sintang segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kedua jembatan guna memudahkan akses lalu lintas dan mendukung kegiatan sehari-hari mereka. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Jelang PON cabang olahraga BMX Kalbar target meraih medali. Informasi untuk Anda setelah pesan berikut ini. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Pemirsa, data pemilih tetap atau DPT masyarakat saat ini prosesnya sedang dilakukan pleno di tingkat kecamatan atau PPK mulai tanggal 9 hingga 11 September. Nantinya hasil pleno akan di-cross-check kembali oleh KPU untuk penetapan DPT kewenangannya pada KPU Kota Kabupaten yang diperkirakan dari tanggal 14 hingga 19 September 2024. Penyusunan DPT untuk Pilkada 2024 saat ini sudah memasuki masa pleno yang dilakukan PPK di tingkat kecamatan. KPU Provinsi Kalimantan Barat sendiri terus memonitoring hasil pleno. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Suryadi mengatakan, rata-rata tanggapan dari masyarakat adalah nomor NIK yang kurang ataupun kegandaan nama. Namun untuk saat ini kegandaan yang menjadi fokus perhatian, disebabkan nomor NIK sudah tidak ada masalah di sistem Sidali. Nah, selanjutnya di tingkat kecamatan atau PPK akan melaksanakan plenonya itu rekap DPSHP-nya di tanggal 9 sampai tanggal 11. Nah, setelah itu baru kami KPU Kabupaten Kota sebelum menetapkan menjadi daftar pemilih tetap akan melakukan cek kembali, cross-check kembali untuk memastikan apakah masih ada kegandaan dan seterusnya. Apakah masih ada data yang invalid atau yang anomali, kayak model umur yang di atas 100 tahun, apakah betul-betul ada atau enggak, orangnya dan seterusnya, itu anomali. Kalau invalid itu lebih kepada yang NIK-nya kurang 0 dan seterusnya, maka akan dilakukan perbaikan. Tapi sejauh ini kami memastikan untuk data yang invalid tadi itu sudah tidak ditemukan. Kami hari ini untuk hanya lebih kepada pembersihan data ganda saja. Karena di sistem Sidali itu sudah bisa kita cek, ketika dilihat, di cross check itu akan ditemukan mana yang ganda, mana yang enggak. Suryadi menambahkan untuk penetapan DPT sendiri kewenangannya ada pada KPU Kabupaten Kota. Penetapan DPT mulai tanggal 14 hingga 19 September 2024. Untuk penetapan secara keseluruhan DPT akan dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Barat nanti di tanggal 22 September 2024. Masyarakat masih diberikan waktu untuk memberikan tanggapannya mengenai DPT. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok Sadar Wisata Mekar bekerja sama dengan DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kalbar menyelenggarakan kegiatan peningkatan pengetahuan sejarah dan budaya Kota Pontianak bagi para pemandu wisata. Kegiatan peningkatan pengetahuan sejarah dan budaya Kota Pontianak bagi pemandu wisata ini difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalimantan Barat melalui program bantuan pemerintah untuk pemajuan kebudayaan tahun 2024 yang dipusatkan di kapal wisata tepian Senghi Pontianak. Kasubag Umum BPK Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Andri mengatakan, pentingnya kegiatan ini dalam menggali sejarah Kota Pontianak agar para pemandu wisata mampu memberikan edukasi yang berkualitas kepada wisatawan. Dengan informasi yang benar, maka wisatawan mendapatkan pemahaman baru tentang budaya serta adat istiadat Kota Pontianak.
Pengetahuan sejarah bagi para manusia sangat penting sekali, karena itu kaitannya untuk mengeksplorasi sebenarnya kekayaan sejarah, kekayaan budaya sangat penting, terutama untuk mengarahkan wisatawan bagaimana memahami Pontianak tidak cuma secara fisik, tapi ada narasi yang dimunculkan, narasi yang kemudian dieksplorasi tentang kota Pontianak yang unik dan menarik. Setiap tempat, setiap langkah kita, setiap detail di kota Pontianak itu memiliki potensi yang bisa menjadi ciri khas kita, yang bisa menjadi sesuatu untuk dalam tanda petik menjadi keunggulan Pontianak sebagai sebuah kota yang sangat berkembang pesat. Ya, kita ketahui pemandu wisata di Pontianak, Kalimantan Barat, kita ada asosiasi namanya PPI Kalimantan Barat, yaitu himpunan pemandu wisata. Mereka bertugas menemani para wisatawan yang ada berkunjung ke Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Tugas mereka mengenalkan segala jenis budaya, agama, kuliner dan sebagainya khas Pontianak. Jadi tujuan kegiatan ini adalah sebagai peningkatan kapasitas pemandu itu sendiri. Jangan sampai salah penyampaian, baik itu sejarah, budaya, dan kearifan lokalnya kepada wisatawan luar. Budi menambahkan saat ini HPI Kalimantan Barat sendiri telah memverifikasi 80 anggota pemandu wisata mereka, sehingga cukup membantu wisatawan saat berkunjung ke kota Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka berkompetisi di Pekan Olahraga Nasional yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara, atlet BMX sudah rutin berlatih sejak beberapa bulan terakhir. Dalam cabang olahraga tersebut, pelatih menargetkan dapat meraih medali. Kendati banyak atlet berbakat di cabang olahraga BMX, namun kali ini Kalimantan Barat hanya mengirim satu atlet asal Sintang Tarigas yang saat seleksi terpilih mewakili Kalimantan Barat. Cabang olahraga BMX asal Kalimantan Barat diagendakan akan bertolak ke Pekan Olahraga Nasional pada 13 September. Menjelang keberangkatan, atlet pun semakin intensif berlatih. Pelatih BMX Asmi mengatakan, atlet sudah mulai intensif berlatih dari bulan Januari hingga saat ini. Kendati dengan sejumlah kendala seperti sarana dan prasarana, namun dirinya menargetkan dapat meraih juara. Kita ditarget sih kita ketiga, karena kalau untuk satu kedua sangat berat, tapi kita tetap cari yang terbaik lah, kalau bisa emas gitu. Tapi kalau minimalnya pas sudah jeleknya kita di podium ketiga lah. Asmi menambahkan saat ini persiapan dari atlet sudah 90%, tinggal melatih hard trick yang terus ditingkatkan hingga menjelang hari keberangkatan nanti. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardi Sujanto beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.